diampu oleh Bapak Dr. Supriyadi Sandra, SPD MSc. Baiklah, proposal yang akan saya ajukan yang berjudul Potensi Asam Cair Pelepah Kelapa Sawit untuk Menekan Pertumbuhan Perfularia sp secara in vitro. Bersama saya, Anji Lestari dengan NIM 12380223449. Baiklah, yang melatar belakangi penelitian pada kesempatan kali ini yaitu berupa perfularia merupakan patogen penyebab penyakit yang umum terjadi pada pembibitan kelapa sawit, baik fase prenoseri atau prenoseri. Gejala awal berupa bercak daun yang kemudian menguning dan kemudian melebar, nantinya akan membantu proses fotosintesis dan menurunkan kualitas bibit pada kelapa sawit. Nah, kemudian untuk petani pada zaman sekarang masih banyak menggunakan fungsi sintetik yang dimana dapat berdampak resisten atau berdampak negatif terhadap lingkungan. Maka dari itu, untuk alternatif pengendalian yang ramah lingkungan yaitu memanfaatkan pelepah kelapa sawit yang dijadikan sebagai asam cair pelepah kelapa sawit karena mengandung antimikroba atau silanofenol. Nah, untuk penelitian terdahulu pada Maret 2021 itu menunjukkan bahwa pelepah kelapa sawit atau asam cair pelepah kelapa sawit ini berpengaruh terhadap penekanan pertumbuhan perfularia dengan efikasi 60%. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi asam cair pelepah kelapa sawit untuk menekan pertumbuhan perfularia sp secara in vitro. Kemudian untuk manfaat yaitu sebagai media informasi tentang pemanfaatan pelepah kelapa sawit untuk menekan pertumbuhan perfularia secara in vitro. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga asam cair pelepah kelapa sawit berpotensi untuk menekan pertumbuhan perfularia secara in vitro. Baik, masuk ke dalam materi dan metode. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di laboratorium PMK atau Patologi, Entomologi, Mikrobiologi dan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025. Kemudian untuk bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama bahan yang digunakan berupa pelepah kelapa sawit, isolat meninjau perfularia, kemudian es batu, kertas suam nomor 40, media laboratorium agar atau PDA, Bades, spiritus 70% dan memberat filter 0,2 mikrometer. Kemudian untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa seperangkat alat pilosator, laminar airflow, autoclave, bunsen, cawan packing, hotplate, spatula, kapas, jarum, aluminium foil, alat tulis, timbangan analitik dan juga sarung tangan. Kemudian untuk metode penelitian ini akan menggunakan metode eksperimen dengan rancangan lengkap yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan, sehingga nantinya terdapat 24 unit percobaan. Dalam penelitian ini, saya merujuk kepada penelitian Mahmud dari tahun 2021. Yang pertama yaitu perlakuan anol atau 0% dengan 0 mili asam cair ditambah dengan 20 mili PDA dan perfularia. Kemudian untuk perlakuan A1 di mana itu adalah 100% atau 0,2 mili asam cair ditambah dengan 19,8 mili PDA dan perfularia. Kemudian untuk A2 di sini 2% atau menggunakan 0,3 mili asam cair dan 19,6 mili PDA kemudian ditambahkan dengan perfularia SP. Kemudian untuk A3 di mana ini menggunakan asam cair 3% dengan 0,4 mili asam cair ditambah dengan 19,4 mili PDA dan perfularia SP. Untuk perlakuan A4 ini 4% yaitu menggunakan 0,5 mili asam cair ditambah dengan 19,2 mili PDA dan perfularia. Kemudian untuk perlakuan A5, perlakuan yang terakhir ini menggunakan asam cair 5% dengan 0,5 mili asam cair ditambah dengan 19 mili PDA dan ditambah dengan perfularia SP. Nah, ini adalah serangkaian pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan pelepah kelapa sawit, kemudian persiapan pembuatan asam cair pelepah kelapa sawit menggunakan seperangkat alat pirolisator, kemudian pembuatan media PDA, kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi alat bahan, kualifikasi isolat perfularia
kurvularia SP dan pengujian asap cair terhadap kurvularia. Nah, untuk pengamatan dalam penelitian ini berupa karakteristik makroskopis kurvularia SP, kemudian dilanjutkan kepada laju pertumbuhan koloni kurvularia SP yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan laju kurvularia SP dihitung dalam cm per hari, yaitu X per T, di mana X ini menandakan bahwa pertambahan diameter, kemudian T ini menunjukkan waktu pengamatan. Kemudian yang terakhir yaitu efektivitas daya hambat yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. DH dikurang DC dikurang DP dibagi dengan DC dikali 100%. Nah, ini dapat diartikan bahwa DH itu adalah daya hambat kurvularia yang dihitung dalam bentuk persen, kemudian DC diameter kontrol, dan DP diameter perlakuan. Selanjutnya yaitu analisis data. Data makroskopis nantinya dianalisis secara deskriptif. Kemudian untuk data efektivitas daya hambat dan laju pertumbuhan dianalisis secara statistik atau mengikuti ragam atau ANOVA. Dan untuk perbedaan berlaku dilanjutkan dengan uji data multiple test atau DMLT pada taraf 5%. Nah, untuk analisis data ini nantinya akan menggunakan software SPSS versi 25. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan proposal penelitian yang akan